Shalom saudara, kita kembali lagi. Kita sudah melihat hari ini seorang tokoh bernama Yudas. Sekarang saya mengajak kita melihat yang lain bernama Simon Petrus. Walaupun tidak secara kronologi, tapi gak masalah. Yang penting kita boleh dapat berkat melalui apa yang kita sama-sama pelajari. Sekali lagi menjelang hari kematian Yesus, tadi saya sudah katakan ada 3 tokoh yang mungkin cukup populer, Maria, kemudian Yudas, dan sekarang Simon Petrus. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu untuk share dalam kesempatan yang indah ini. Biarlah tokoh Simon Petrus boleh jadi momen bagi setiap kami, terutama yang sudah mulai kurang cinta kepada Tuhan, bangkit kembali, balik kembali cinta Tuhan. Yang tetap setia pada Tuhan, lebih giat lagi melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kita nanti mau buka beberapa ayat firman Tuhan. Jadi, mohon saudara siap-siap dengan Alkitabnya. Pertama, saya akan bacakan buat saudara di dalam Yohanes pasal 1, ayat 40 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Yohanes 1, ayat 40 sampai 42. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes itu lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, memandang dia, dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Hari ini kita melihat tokoh yang bernama Simon Petrus. Kita ambil waktu lebih banyak untuk membahasnya. Saya harap saudara tidak merasa capek. Kalau misalnya capek ya gak masalah, tinggal stop dulu sebentar, nanti lanjutkan. Saya akan persiapkan untuk saudara belajar dan merenungkan, mengingat kembali Simon Petrus. Saudara, tadi kita sudah baca ayat 40 sampai 42 bahwa Simon Petrus juga dikenal sebagai Kefas. Kefas itu dalam bahasa Aram atau Peter dalam bahasa Yunani. Berasal dari mana? Dari Betsaida dan tinggal di Kapernaum. 2 kota di pesisir Danau Galilea. Nah, sebelum menjadi murid Yesus, ia bekerja sebagai nelayan bersama dengan tadi ada nama saudaranya, yaitu Andreas, serta Yakobus dan Yohanes, sebagai katakanlah mitra bisnis mereka. Saudara, Petrus dikenal sebagai pribadi yang bersemangat, keras kepala, dan impulsif, namun juga memiliki kelemahan, seperti dia mudah tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, dan kadang kurang pertimbangan. Dia ibarat orang yang lakukan dahulu, pikirnya demikian. Nah, ada baiknya memang, tapi juga ada jeleknya, karena bisa salah. Biasanya yang baiknya adalah pikir dahulu,
baru lakukan. Nah, ini tentu lebih baik, tapi jangan salah. Terlalu lama kita berpikir, repot. Konon ada teman saya, kita sudah cerita lucu-lucu, semua sudah ketawa, terbahak-bahak, sudah sampai, ada yang sampai sakit perut ketawanya. Lalu kita semua berhenti tertawa. Tiba-tiba teman itu ketawa sendiri, hahaha gitu. Kenapa? Karena dia sedang berpikir, telat dia, ya, lemot dia, tell me dia, ya. Telat mikir. Jadi orang semua sudah ketawa, sudah ngerti, dia baru terakhir. Nah, Petrus tidak demikian. Dia lakukan dahulu, baru berpikir. Saudara, Petrus menjadi murid Yesus setelah diperkenalkan oleh saudaranya bernama Andreas, yang sebelumnya telah mengikut Yesus terlebih dahulu. Dan Yesus kemudian memanggil Simon dan memberi namanya nama baru, yaitu Kefas atau Petrus, yang artinya batu karang yang kuat. Secara pribadi, Yesus memanggil Petrus untuk mengikutnya setelah penangkapan ikan yang luar biasa. Nanti saudara lihat di Lukas 5, 1-11. Dan Petrus langsung tinggalkan segalanya untuk ikut Yesus. Saudara, apa peranan Petrus sebagai murid? Kalau Yudas kan dia tadi kita share sebagai bendahara. Sekarang bagaimana Petrus? Saudara, Petrus itu menjadi pemimpin yang tidak resmi dan juru bicara para murid. Kalau kita perhatikan keunikan atau kelebihan dari Petrus, waktu dia bicara, banyak orang perhatikan dia, menanggapi, mau ikut dia, mau dengarkan dia. Nah, dia tipe pemimpin yang demikian. Dia bukan tipe pemimpin yang bicara orang tidak perhatikan, tidak. Ya, dia tipe orang yang memperhatikan. Nah, coba kita lihat Matius 15. Saya akan bacakan buat kita lah. Matius 15 ayat yang ke-15. Kira-kira apa yang ditulis oleh Matius? Di situ dikatakan, lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jadi, Yesus menceritakan perumpamaan. Jadi Petrus itu sebagai pemimpin atau mewakili secara tidak langsung selalu mau bertanya duluan. Siapa Petrus, saudara? Petrus pertama yang mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi dia pertama kali yang mengakui Yesus sebagai Mesias. Ketika Yesus bertanya, siapakah aku menurut kalian? Ada yang bilang, kau Nabi Elia, kau Musa, dan sebagainya. Dia yang katakan, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus juga mendapat janji Yesus sebagai batu karang. Tempat gereja dibangun, dikatakan. Batu karang. Nah, sering menjadi yang terdepan bagi orang dalam berbagai peristiwa penting, seperti berjalan di atas air, itu Petrus yang lakukan. Jadi dia selalu mengedepankan dirinya. Ya, bahkan ketika melihat transfigurasi Yesus juga, dia duluan. Saudara, Petrus dengan sesumbar, dengan mulut besar, ya, omon-omon begitu, ya, pernah dengan lantang mengatakan kesetiaan kepada Yesus, bahkan jika ia harus mati bersamanya. Dia omong besar. Sobat, Yesus mengatakan sebentar lagi aku mau ditangkap. Dan banyak orang akan melarikan diri. Tinggalkan aku. Kira-kira demikian. Tapi Petrus katakan,
sekalipun mereka tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali no, tidak. Lalu dalam ayat 35 Matius 26 dikatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak menyangkal engkau. Itu Petrus. Yesus mungkin dalam hatinya tertawa. Petrus, jangan ngomong begitu. Ya. Petrus, jangan sesumbar begitu. Petrus, jangan omon-omon. Ketahuilah, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku dan telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, waktu Petrus menyatakan mau ikut, mau setia kepada Yesus, itu menyatakan semangat, keberanian. Namun juga dari sifat yang impulsif dan sekali lagi kurang pertimbangan dan bergopo-gopo, ia ingin juga menunjukkan kesetiaan dan cinta yang besar terhadap Yesus, tapi dia tidak menyadari dia punya kelemahan, saudara. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya Petrus itu sebagai murid yang berani atau murid yang penuh ketakutan? Saudara, Petrus dikenal berani di mulut, omon-omon. Namun kenyataannya ia sering takut saat menghadapi bahaya yang nyata. Contohnya, saat Yesus ditangkap, Petrus sempat berani menghunus pedang dan melukai hamba imam besar. Jadi saya sering pakai ini sebagai ilustrasi. Waktu Yesus berada di Taman Getsemani, Petrus dengan pedang terhunus, dia memotong telinga Malkus, putus, saudara. Seharusnya Yesus akan berkata, mampuslah. Tapi tidak. Yesus katakan pada Petrus, hai Petrus, sarungkan pedangmu. Sebab barang siapa yang main pedang, dia akan mati di ujung pedang. Petrus diminta untuk menyarungkan pedangnya kembali. Bahkan menempel telinga yang putus itu kembali. Tapi kemudian dia menyangkal Yesus 3 kali karena dia takut ditangkap. Tapi saudara, di mana dia menyangkal ketika semua orang sudah melarikan diri? Dia ada di dekat Yesus. Penuh keberanian. Tapi di saat itu juga dia takut karena bisa jadi karena waktunya memang belum selesai. Bukan waktunya. Yang lain sudah saat berjalan di atas air. Petrus pertama kali dengan berani berjalan di atas air. Tapi kemudian karena dia terbuai, menoleh kanan kiri, kan dia jadi takut. Dan waktu itu mulailah tenggelam. Nanti baca ya, Matius 4:28 sampai 31. Jadi Petrus adalah sosok yang secara alami pemberani, tapi juga mudah menjadi penakut saat menghadapi tekanan dan ancaman yang nyata. Jadi kita tidak bisa katakan dia penakut. Dia pemberani. Saudara, Petrus mirip dengan Yudas Iskariot. Kalau Yudas mengkhianati, maka Petrus menyangkal. Yesus sudah menubuatkan bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Cek di Matius 26 ayat 34 nanti, saudara. Kenyataannya Petrus benar-benar menyangkal 3 kali setelah ayam berkokok. Pada saat itulah
Petrus teringat akan perkataan Yesus. Lalu ia keluar. Dia tidak bisa menahan air matanya. Dia menangis, saudara. Ia sedih, ia menyesal. Perbedaannya dengan Yudas Iskariot adalah Yudas Iskariot juga menyesal, lalu bunuh diri. Petrus menyesal dan bertobat. Yudas menyesal, tidak bertobat. Mengapa Petrus bertobat? Karena Petrus ingin memilih hidup, memperbaiki hidupnya, sehingga akhirnya ia dipulihkan oleh Yesus dan menjadi pemimpin gereja mula-mula. Ya KKR, banyak orang yang bertobat. Saudara, Tuhan mau pakai kita dengan tidak melihat latar belakang kita. Dulu mungkin kita bobrok, mungkin kita orang yang tidak berguna, orang yang sudah hancur-hancuran, tapi bertobatlah, menyesalilah, percaya kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepadanya, berubah, kau akan dipakai Tuhan luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat bersama tentang Simon Petrus. Tadi saya katakan kita membahas agak panjang sedikit. Pertama, Petrus memiliki latar belakang yang sederhana. Bukan orang kaya, berasal dari keluarga nelayan, menunjukkan bahwa Yesus juga bisa memilih orang biasa. Ya, Yesus juga memilih orang biasa untuk tugas yang luar biasa. Nah, saudara, sifat yang kedua, sifat impulsif dan penuh semangat. Petrus sering bertindak spontan dan kadang tanpa mempertimbangkan hal itu dengan matang. Seperti saat menyatakan kesetiaannya, bahwasanya pada saat dia akan menyatakan kesetiaannya untuk Tuhan. Ya, sorry saya mau pasang baterai sebentar. Ini lagi mau habis baterai. Nah, yang ketiga, saudara. Yang ketiga ada pengakuan iman yang luar biasa. Petrus yang pertama mengakui Yesus sebagai Mesias. Tadi dikatakan dalam Matius 16:17. Yang keempat, kegagalan dan penyangkalan. Meski dengan sesumbar dia katakan dia mau setia, tapi kenyataannya dia 3 kali menyangkal, penuh ketakutan. Tapi ada satu hal yang kelima, adanya pertobatan, pemulihan,
Petrus menyesal bertobat dan akhirnya menjadi pemimpin gereja. Berbeda dengan Yudas tadi. Dia menyesal, tapi tidak bertobat. Sekarang sisi positif dan negatif dari Petrus itu apa? Kita akan lihat lebih mendalam. Saya mencatat beberapa hal. Sisi positif Petrus, semangat dan antusias yang tinggi. Negatifnya dia impulsif, kurang adanya pertimbangan. Tadi kita katakan. Petrus berani mengambil inisiatif, cepat tanggap, tapi dia juga cepat merasa tertekan. Petrus pemimpin yang luar biasa, juru bicara. Tapi juga seringkali, tadi saya katakan, dia bicara tanpa berpikir panjang. Cepat bertobat saat yang salah. Maka dia juga pernah menyangkal Yesus. Dan dia setia dan rela berkorban. Kadangkala dia sombong dan membual omon-omon. Apa pelajaran hidup kita dari tokoh yang bernama Simon Petrus ini? Kalau kita sudah belajar dari dia, apa pelajaran hidup dari Simon ini? Pertama, saudara, kesetiaan. Tidak gampang setia, saudara. Apalagi pada saat menderita. Apalagi pada saat susah. Apalagi pada saat terancam. Ketulusan saja tidak cukup tanpa kerendahan hati dan kesadaran serta kelemahan diri. Harus sadar akan kelemahan diri kita. Petrus sadar, saudara, akan kelemahannya. Itu sebabnya, saudara, kalau kita lihat lebih lanjut nanti di Yohanes 20-21, Yesus membawa dia ke tepi pantai dan Yesus bertanya kepada Petrus, "Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dia katakan, "Aku mengasihi engkau, Tuhan." Diulangi lagi oleh Yesus, "Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dia katakan, "Aku mengasihi engkau, Tuhan." Ketiga kalinya, "Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Pada saat itu dia teringat bahwa dia menyangkal Yesus 3 kali dan dia sadar. Dia katakan, "Aku mengasihi engkau, Tuhan. Engkau tahu itu. Aku mengasihi engkau." Dia menangis, saudara. Tapi bagi Petrus, kegagalan bukan segalanya. Penyesalan harus diikuti pertobatan. Kemudian membawa dia dipulihkan. Harus berubah dan dia dipakai oleh Tuhan Allah. Luar biasa. Dia pergi KKR. Ada ribuan orang bertobat, saudara. Tuhan dapat memakai siapa saja yang pernah gagal. Termasuk engkau dan saya yang pernah gagal. Tuhan mau pakai. Menjadi alat yang luar biasa. Kalau kita merasa kita adalah orang yang biasa, gak masalah. Tuhan mau pakai kita untuk pekerjaan yang luar biasa. Yang penting perlu adanya kesetiaan. Keberanian yang sejati bukan berarti tidak pernah takut, saudara. Tetapi keberanian yang sejati adalah tetap setia, bangkit setelah jatuh. Ini yang tidak dimiliki oleh semua orang. Tidak semua orang punya itu. Ketika ada orang jatuh, dia langsung mengasingkan diri atau diasingkan. Tidak boleh. Dia harus bangkit. Dia harus kembali. Dia harus bertobat. Dia harus berubah. Memang malu. Memang akan dianggap remeh. Gak masalah.
Yang penting adalah jangan memilih jalan pintas ketika menghadapi penyesalan. Engkau akan jadi seperti Yudas. Tapi tetaplah berharap karena Tuhan Allah Maha Pengampun. Yesus Maha Pengampun. Dia mau pulihkan kita. Dia mau sembuhkan kita. Dia mau pakai kita lebih heran dan lebih heran lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita merenungkan apa yang baru saja kita share ini tentang Simon Petrus, marilah kita ingat bahwa Simon Petrus bukan orang yang hebat, tapi Tuhan pakai dia dengan sehebat-hebatnya. Dan Alkitab mencatat, dia setia sampai akhir riwayat hidupnya. Bahkan dia juga dibunuh pada masa-masa terakhir hidupnya. Disalibkan, saudara. Terbalik lagi menurut tradisi. Itu yang dialami oleh Simon Petrus. Saudara yang saya kasih Tuhan, maukah engkau setia kepada Tuhan? Jangan ada sedikit masalah kau tinggalkan Tuhan. Petrus tetap setia. Tetap setia. Masuk Jumat Agung kita mau diingatkan tetap setia pada Tuhan. Karena Yesus sudah mengorbankan hidupnya di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Mengapa dia harus mati untuk kita? Padahal dia gak mengenal kita. Tapi karena dia mengasihi kita. Dia bukan famili kita. Tapi dia mengasihi kita. Kadang saudara, Yesus mati. Memang ada yang berpendapat untuk semua orang berdosa. Tapi terutama adalah kepada mereka yang berdosa. Yang mau bertobat dan ikut dia. Jangan kita anggap, oh Yesus juga mati bagiku, tapi gak percaya. Gak ada gunanya. Yesus mati bagimu, dan engkau harus percaya. Ikut dia, setia, berubah, menyesali dosa, bertobat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Sekali lagi pakailah hidup kami Tuhan, supaya menjadi terang bagi lingkungan kami, di mana kami setia kepada Tuhan. Dalam segala persoalan yang kami hadapi tidak putus asa, karena ada pengharapan di depan. Yesus yang penuh pengharapan. Yesus yang selalu mau menolong kami. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menggantikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.